Salam, selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai rekan-rekan semua, seraya membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sahabatku yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah salah satu bagian yang terkenal dari Injil Matius. Kata mencari Allah dan kebenarannya adalah kita menjadikan Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, mencari kerajaan Allah berarti kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa kata yang perlu kita cermati, ada beberapa kata yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi, sehingga itu akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Kata yang pertama adalah kata mencari. Kata mencari menunjukkan kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu yang kita cari. Artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini. Mengejar perkara-perkara rohani lebih baik daripada perkara-perkara dunia. Rasul Paulus menasihati bahwa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus kita harus berusaha mentaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir, untuk cemas akan kebutuhan hidup kita. Sebab semuanya itu disediakan oleh Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Kata yang selanjutnya yang perlu kita cermati adalah kerajaan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita cari dalam kehidupan kita, maka yang pertama dan yang terutama yang kita cari adalah kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan banyak orang. Sahabatku yang diberkati Tuhan, namun dalam kenyataan kehidupan hari lepas hari, manusia lebih mengutamakan mencari harta, mencari makanan, minuman, dan pakaian seperti yang disebut pada ayat 25, daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita tidak bisa mengutamakan Tuhan di atas apa yang menjadi aktivitas kita. Kita sulit menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Seringkali posisi Tuhan kita ganti dengan pekerjaan kita, kita ganti dengan hobi kita, kita ganti dengan kesibukan kita atau keluarga kita, sehingga Tuhan bukan yang pertama, tetapi yang nomor sekian dalam hidup kita. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebagai orang percaya harus diakui, pada umumnya kita mencari semua yang ditambahkan, baru mencari kerajaan Allah dulu. Bahkan di dalam doa-doa kita seringkali kita minta yang ditambah-tambahkan dulu daripada mencari kehendak Allah. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara,
Tetapi ketika kita mampu menjadikan Tuhan itu prioritas dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukankah ketika kita berdoa seringkali kita datang kepada Tuhan dengan catatan doa, catatan permohonan yang panjang, supaya Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pelayananku, Tuhan berkati keluargaku, masa depanku, dan yang lain-lainnya. Tetapi kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan jadi atas semua yang kita doakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita, maka ketika kita berdoa seharusnya kita menyerahkan semuanya itu kepada kehendak Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi bila kita fokus kepada apa yang kita inginkan, maka kita diharuskan mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Posisikan Tuhan di tempat yang utama dalam hidupmu. Jangan gantikan posisi Tuhan yang utama itu dengan pekerjaan, kesibukan, atau apapun dalam hidupmu. Karena Tuhan itu ingin dinomorsatukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sahabatku yang diberkati Tuhan, mari kita masuki hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mulai segala sesuatu aktivitas kita dengan mendahulukan Tuhan. Tuhan di atas pekerjaan kita, Tuhan di atas kesibukan kita. Sehingga ketika Tuhan ditempatkan dalam posisi yang benar, dalam posisi prioritas yang utama, maka semua yang dicari-cari oleh dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Selamat memasuki hari ini. Mari kita sejenak berdoa minta pertolongan Tuhan sehingga kita diberkati sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu dalam hidup kami. Oleh sebab Tuhan, tolong berkati kami sehingga kami senantiasa tetap mampu menempatkan Engkau yang utama dalam hidup kami, menempatkan Engkau yang utama dalam pekerjaan kami, menempatkan Engkau yang utama di atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan terus memberkati kehidupan kami semua, sehingga sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Amin.